welcome to another episode of Your Scene Sucks. Super Sucks! Why, man? Kenapa harus kayak gitu? This is so creepy. Alright, today our guest itu one of my best friends, Mardial, or some people call him Mamang Kesbor. Halo guys. Ada siapa lagi sih? What's the other names? Mamang Kesbor, Dan Mardial. lain-lain deh. Tapi kalau Mardial itu nama nickname lo? Nama asli. Nama asli? Mardial. Nama asli. Yes. Kalau di Padang tuh nama biasa gitu. Di Padang Mardial, jadi banyak yang nama Padang Mardial. Keren banget ya, gue Gue ngiranya Mardial tuh stage name. Iya, gue pikir juga stage dulu Mardial, juga. asik. Dulu I thought it was like his stage name until I saw his KTP. Gue tau lu dari pas gue sekolah yang lu nge-remix Gino Gini. Oke ya, Gino Gini sebenarnya projectnya CVX. Tapi itu Di-upload di channel gue waktu itu. Nah itu gue tau. Iya. Udah lama banget ya, 2014. Jadi would you consider yourself like one of the, early YouTubers? Bisa deh. Gue mengiyakan aja deh. Kalau dulu mungkin gue dengan idealisme gue akan bilang, I'm not a YouTuber karena gue pengen lebih dibilang sebagai musisi sebenarnya kan. Tapi kalau emang harus seperti itu karena ya pada akhirnya juga emang di tahun itu gue bikin konten juga. Ya udah sih. Gila, ini bisa dibilang apa tadi YouTuber awal-awal berarti. Ya, early. Siapa aja sih angkatan siapa? Berarti gue bukan anak YouTube banget lagi. Zaman itu sih gue kalau di eranya tuh eranya zaman-zamannya vlog tuh lagi kenceng kayak ada daily vlog sama gaming sih. Oh, gaming. Who's the guy yang pakai he wears a mask? I forgot his name. Kesatria Batang Hitam. Vlogscoop. Vlogscoop. Gue sebenarnya lebih Vlogscoop ya. Lebih ke ya kalau bilang circle lah ya, kayak lebih ke mereka lah ya. Oke. Tipikal kontennya yang lebih satir gitu-gitu, komedi gitu. Gue suka banget lagu dia yang Amer ya dulu. Yes, amin. Itu kocak men, gokil. Thank you. But yeah, what have you been working on recently? Kayak I know one thing yang that amazed me, yang gue found out like a couple months ago. I think a month or a couple months ago. Yang New Jeans. Oh ya, 2 months ago. Kayak 2 months ago, gue kayak anjing ini New Jeans sama Indomie. Asli kayak gue dengerin productionnya kayak wow. Whoever produced this really understands New Jeans. Thank you. And I found out it was him, man. I was like, what the? Itu lo bisa sampai ke situ gimana sih, Mardial? Ya, itu salah satu keuntungan dari gue tetap berada di scene sih ya, musik underground juga. Dan kebetulan emang main job gue salah satunya di music production, commercial music production. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi rilis album bener-bener album yang nggak jualan gitu ya, kayak eksklusif album format kaset gitu. Terus gue ngundang beberapa teman sebagai opening. Salah satunya ada talent yang grup yang sebutnya Racun Kota. Salah satu personilnya ternyata creative director di agency. Gitu. Dan gue cukup kenal dia cukup lama lah ya, kayak 10 tahunan gitu. Iya. Panggung selesai, ngobrol, lu masih ngerjain musik kan gitu? Masih. Lu masih di agency kan? Masih. Gue pikir masih di agensinya tuh masih ngapain. Ternyata jadi director. Oke. Jadi gue direct aja dari dia, dipercaya aja langsung gitu, jebret. Terus kirim draft dari pihak agensi lokal dan luarnya langsung approve. Dan kondisinya waktu itu belum dikasih tahu ini tuh buat siapa. Oke. Lu bikin Cuma dikasih tahu referensinya New Jeans ya. Enggak, referensinya even dia enggak disebut New Jeans. Dia cuma bilang Jersey Club. Jersey Club tapi sweet karena buat teenage gitu kan market audiensnya. Terus gue bingung kok rahasia-rahasiaan gini, ini pasti something big kan. Terus pas lu tahu? Gue bikin aja ya. Gue langsung mikirnya walaupun dia di keyword draft yang nggak dikasih tahu ini buat New Jeans, tapi karena ada Jersey Club ya. Top of mind gue ya New Jeans waktu itu kan. Ya udah, gue sikat yang ya tipikal kayak gitu. Udah di approve, baru dikirim surat kontraknya, ada nama di situ. Gue langsung, what? Oh shit, harusnya gue put higher price. Bener, exactly. Karena gue udah dealing harga di depan dan itu kayak ya regular rate gue aja gitu kan. Tapi yang sekomersil itu lagi yang pernah lu kerjain ada nggak? Yang klien sebesar itu sih mungkin ada, tapi yang nggak pakai artis besar juga, paling kayak lebih brand-brand besar aja. Terus gue denger kan emang lu tuh termasuknya kayak aktif banget ya di movement underground gitu, dan salah satu yang gue tahu banget itu Jenglot. Ya, komunitas Jenglot. Iya. Itu sering disebut sama temen saya juga ini kan, Mustang. Temen kosan ya. Itu boleh dijelasin nggak, lu jelasin komunitas Jenglot itu apa, terus lu ada apa aja kegiatan di dalamnya, terus goals lu apa untuk komunitas itu? Gila, seolah-olah ini adalah movement bener gitu. Enggak. Jadi sebenarnya do you consider an actual movement? Finally. Okay. Ya, Yeah, sekarang. I remember for a little bit gue kayak ini kayak mereka bikin kayak ginian kayak niat nggak niat gitu loh. Kayak ngepromosiinnya 3 hari sebelum event. And then I was like, guys, what are you guys doing? You know? Iya, jadi singkat ceritanya kayak
ini semua member yang ada di komunitas Jenglot ini emang day one lah, kita orang yang dari tahun kayak early 2012 something gitu udah SoundCloud bareng. Iya, gue nggak Waktu itu lu belum balik Indo. Dia belum balik Indo, tapi udah DM-an kita. Kita udah DM-an dan gue nggak tahu dia orang Indo. Gue nggak tahu dia orang Indo. Gue nggak diajak langsung ngerasa left out gitu. Gue nggak tahu dia orang Indo. Abis itu kayak dari situ ternyata ya berjalannya waktu kayak akhirnya kita kerja di satu tempat label bareng. Uprising Mahesa Utara. Yes. Yo, what's up Mahesa Utara? Mahesa tuh sering ngobrolin Winky juga tuh. Oh shoot, what's going on? Mau dibahas ya? Nggak, abis itu ya udah karena emang kita start bareng tuh dari scene yang sebenarnya sama, itu dubstep ya di tahun awal banget. Cuma pas udah era Uprising udah mulai banyak kepecah lah ya secara musik segala macam, genre-nya udah macam-macam, sukanya macam-macam. Tapi kita udah ngumpul di satu office lah bahasanya gitu. Dan kita bikin grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang isinya cuma anak-anak yang nongkrongnya aja gitu loh. Di luar dari eksekutifnya. Segala macamnya gitu. Itu Jenglot itu. Jenglot. Gue yang ngasih nama kebetulan ya, nama grupnya komunitas Jenglot supaya samar gitu. Supaya nggak ketahuan aja gitu. Habis itu ya dari itu grupnya tetap berjalan walaupun kita udah cabut semua dari label itu. Tapi grupnya tetap jalan. Kita sekarang kayak ke share-share musik segala macam aja lah, ngobrol santai. Sampai akhirnya CVX, Iki baru aja layoff kemarin dari kantornya, dapat spot untuk bikin event di Krapela. I see. Awalnya gitu. Terus udahlah komunitas Jenglot main semua yuk gitu. Akhirnya main walaupun sebenarnya nih masing-masing jalannya udah beda semua ya. Kayak Jevin udah sign sama major label, terus kayak Otoro udah lebih ke US gitu kan. Kayak anak-anak udah pisah dah. Terus kayak Mustang lebih ke Java bass, drum and bass segala macem anak-anak ini. Cuma sebenarnya kita di roots yang sama kan. Jadi pada saat bikin event pun jadi kayak cuman ajang reuni temen. Makanya kalau dibilang gak niat, emang kita tuh bikin satu event reunian doang dan gak expect ada yang datang bener-bener. Tapi gue liat di story tuh rame dan seru ternyata banget. gue nangkepnya semuanya udah punya jalan masing-masing. Yang datang ada yang mau lihat Gerald, ada yang mau lihat Jevin, ada yang mau lihat semua anak-anak jadi ngumpul. Terus kita baru nyadar kita sebenarnya lumayan all star gak sih waktu itu. Pede-pedeannya gitu, harusnya lanjutin gak sih? Kalau disebutin dari nama-nama tadi semua, gue rasa itu emang all star banget dan menurut gue karena jarangnya kalian belum pernah bikin dan sekarang ini ada wadah di Krapela pas lo bikin, pasti semua orang langsung ngumpul ke situ. Kita nggak nyangka. Ya dan ini juga sebenarnya ada hubungan sama kemarin kita sempat ngebahas topik tentang industri Indonesia tepatnya yang memainkan musik yang sama terus. So jadi kita ngomongin super club ya. Jadi kalau kita berbicara super club ya seperti yang Six sudah ngomongin, pasti they play songs like kayak Indo Bounce, EDM kind of thing, yang segala macam seperti itu. Dan emang nggak bisa dilawan karena emang orang emang datang kebanyakan emang mau dengernya seperti itu gitu. Nah tapi bisa dibilang bukan komunitas ya, movement underground itu, gue rasa kan tempatnya sebenarnya udah ada juga yang menyediakan kan. Selain Krapela ada beberapa tempat juga yang bisa kita, ataupun beberapa bar yang emang menerima untuk bikin apa aja kan. Ya menurut lu, kalau lu sendiri ngelihat sebenarnya industri kita dengan musik yang sama diulang-ulang terus, misalnya gue bilang waktu itu di Senopati bar hopping dari sini ke sini, ke klub ini musiknya sama semua. Menurut lu salah apa enggak? Enggak sih, kalau dari kacamata lu sebagai pelaku, selama demand-nya ada ya udah gitu, lanjutin aja, nggak ada salahnya. Tapi juga at least kalau lu sebagai pelakunya, sebagai musisinya, kalau bisa juga sneaky gitu lu bisa mengeduket pelan-pelan sih harusnya. Benar. Karena kalau di kayak anak Jenglot sendiri nih, yang paling secara schedule paling kenceng kan December Kid kan. December Kid tuh orang yang menurut gua pinter banget buat mengeduket crowd. Paling pinter. Lu nonton aja di semua setnya, dia banyak banget di YouTube. Lu perhatiin cara dia bikin set, itu selalu yang dimulai dari yang apaan sih gitu. Tapi dari apaan sih itu tiba-tiba dia kasih yang orang-orang tahu. Di situ pecah, habis itu dibalikin lagi ke apaan sih, tapi orang udah ke bawah hype. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau gue harus joget nih, dan di situ sense of gue harus kelihatan, gue ngertinya keluar. Nah, ngerti cara December Kid ngejebak tuh kayak gitu. Kemarin ini sempet gini juga kan ya? Iya, Otoro. Jadi dari apaan sih? Oh ini sih. Dan apaan sih? Oh ini sih. Sampai gue selalu percaya sama dia, sampai setiap gue mau ada gigs, gue biasanya konsultasinya sama dia soal lagu yang kira-kira asik, sama gue suka stalking likes-nya dia di SoundCloud. Dia tuh penemu harta karun banget sih. Desember Kid gokil ya. Gokil. He knows banget sih. Cuman kayak
our the underground scene, in my opinion, itu kayak it's kind of odd, right? Kayak there are people like us yang kayak we make events purely because we want to share the music. Yeah. It's like as if kalau ada band bikin show sendiri, kayak nggak nyari duitnya. Cuman ada beberapa orang-orang pelaku underground, mereka kayak I wanna push underground music, cuman mereka langsung aiming ke super club untuk nyari duit. Sulit. Itu kayak bro, how can you be underground? Cuman lu langsung ke kayak super club and stuff. I'm not talking about Revival, right? No, gue ada jawaban. Gue mau nanti gue mau jawab. Gue mau ada sedikit jawaban soal itu. Tapi sebelumnya gue mau ke ini nyambung dari obrolan lo tadi. Kalau Salon R&B sendiri itu sebenarnya lebih kayak grup aja atau ada movementnya juga? Jadi Salon R&B itu sebenarnya kolektif perempuan Indonesia yang menyanyikan lagu R&B, yang punya lagu R&B. Jadi basically kita tuh di situ semuanya singer-songwriter. Goalsnya ya memang kita mau yang pertama saling support karena kita sama-sama cewek menyanyikan lagu R&B. Terus goalsnya memang untuk memperluas dan memperkenalkan lagu R&B gitu loh. Karena memang Salon R&B ntar ini lagi kita pertama kan kolektif cewek pertama di Indonesia kan. Iya kayak gitu. Berarti jadi, ada movementnya dong. Is it namanya tetap Salon R&B atau Salon R&B itu kayak ke kolektif dulu, terus kan kolektif itu ada movementnya namanya lain lagi gitu? Enggak, kita tetap Salon R&B, cuman kegiatannya yang banyak di dalamnya. Kegiatan yang banyak, iya, oke. Kayak Udah gitu. ada misalnya kayak Kita ada yang rutin nggak di mana gitu? Bisa dibilang rutin tuh sebenarnya Enif. Jadi setiap Enif kita bikin showcase yang enggak aimingnya bukan duit atau apa, tapi lebih kayak itu memperkenalkan kalau ada loh nih kolektifan cewek-cewek nyanyi lagu R&B, terus kita bikin showcase. Ada berapa gitu. orang sih Salon R&B itu? Totalnya sekarang berarti 7 orang. 7 orang. 7 orang siapa aja tuh? Madu, Karina Christy, Sadi Susanto, Moneva, RL Clav, Madu Kina. All Star sih. All Star itu All Star. Belum gue sebut. Club itu yang cewek berdua. Biasa. Iya. We should go ya sometimes ya tim NSF Iya meliput tuh, Salon undang R&B. dong. Penasaran gue pengen nih. Pengen Boleh nonton. nanti aku bilangin kalau mau. Tapi pasti akan kayak gitu. Seru justru. Moneva itu Salon R&B. Iya, jadi kita ada apa ya? Sebenarnya ada yang menaungi lah ibu manajer namanya Almira. Jadi itu ibu Almira ini yang ngurusin kita. Ibu Almira. Ini. Namanya Almira sih. Sebenarnya ini tuh kita panggil ibu gitu. Ibu, Padahal sebenarnya seumuran gitu. Nah, untuk menjawab soal Revive. No, let me continue first. Oke. When I said anak-anak underground mau langsung nyari duit dan itu salah, it's different from Revive. Gara-gara Revive, you guys are old school, you already have your fans. Jadi no matter where you play, your fans yang sekarang umurnya udah kayak 30-an, 40-an, and they have money, they can go to the super clubs. Kan kayak for example our fans, mereka belum tentu they have money, right? So like, of course you have to start somewhere, you know, smaller first gitu loh, baru build it up. Gue setuju. Cuman Revive itu awalnya pas pertama kali kita bikin itu, jadi gue cerita sedikit juga ya. Revive itu tuh pertama kali pas kita ketemu sama salah satu owners dari All Wings Group ini, ada namanya Pak Marvin. Dia bilang, Wingky bisa nggak bikin something yang different dari semua outlet? Gue punya musik lah. Gue yakin lu bisa, dia bilang kayak gitu. Coba kira-kira lu punya konsep apa? Kita duduk bareng ngobrol. Terus gue bilang ya udah. Akhirnya nama dipilih. Waktu itu kita kerja sama Dance Pool juga. Dance Pool tuh ada kolektifan anak-anak PL. Isinya tuh ada Dipa Barus, ada Merdi Diskoria, gue Riri, and all the DJ PL gitulah. Jadi tadinya tuh kurasi DJ-nya tuh dari Dance Pool. Jadi waktu itu pas series pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tuh pokoknya kita di Helens Guna Warman. Karena emang kita mencari yang seru mungkin gitu, yang nggak perlu ada laser, nggak perlu ada apa, cuman gelap doang. Laser cuman ada satu tak gitu. Jadi emang pengen back to old school kayak di zaman parkir Anton dulu tuh, yang gelap banget, pengen kita coba kayak gitu. Seri 1, 2, 3, 4 nggak tahu all of a sudden jadi ya balik lagi yang datang angkatan gue segala macam, they have money, salesnya jadi bagus, begitu sales bagus tiba-tiba karena ini juga maksudnya masih ada kepentingan sama Holy Wings, jadi dicoba dipindahin ke Golden Tiger yang lebih gede di Surabaya, di Jogja, di Bandung. Ternyata pecah terus juga gitu. Cuman begitu semakin besar, unsur underground yang menurut gue itu mulai jadi sedikit berkurang 30%. Why? Karena gue pernah pas yang di series yang ke-6 kalau nggak salah, gue ditegur sama manajer gue si Rino. Wing, kenapa lu mainnya jadi BOH gitu? Maksudnya
lu main Basement of Heaven tuh kan kayak top 40-nya lagu-lagu Stadium sama Embassy sama X2 zaman-zaman itu kan. Kenapa gitu? Karena begitu hit jadi udah di hit di atas jam 12:30 tuh sales jadi tinggi banget dan orang demanding di jam gua main kayak gitu. Jadi nih akhirnya kalau emang lu mau lihat Revive yang aslinya itu sebenarnya lu nonton dari jam 9 sampai jam 12. Bintang tamunya nggak kita utak-atik sama sekali tuh. Play whatever you want. Terserah. Cuman ada rulesnya. Harus tech house, progressive, trance. Jadi nggak boleh sampai ke drum and bass, dubstep, hardstyle tuh nggak bisa karena emang Revive di situ aja gitu. Nah, begitu part udah ke gua, akhirnya mau nggak mau gue jadi kayak menyenangkan spendernya gitu. Nah, itu yang sebenarnya gue mikir bahwa omongan lu gue setuju 100%. Jadi at the end of the day ini karena Revive jadi yang tadinya bikinnya movementnya underground tapi jadi lama jadi gede dan itu udah menyentuh sales yang sudah melebihi target dari yang seharusnya. Tadinya tuh Pak Marvin bilang udah nggak usah mikir salesnya, just do your thing, yang penting movementnya jalan untuk kita semua. Jadi kita punya satu pintu yang berbeda lagi. Tapi begitu makin gede itu susah untuk dibendung, men. Iya. Jadi kayak ketika pas gue main tuh kayak gue ditegur sama Rino kayak lu kenapa main lagu ini sih gini? Ini kan ya gue tahu tapi ini komersil kan gitu. Ya cuman gimana ya gue bilang kayak gitu. Yeah, you have to do what you have to do. Iya kayak gitu tuh. Jadi once the scale is that big, it's kayak iya, jadi akhirnya makin sini jadi ya udah gitu. Iya. Sampai pas yang terakhir adalah waktu itu gue juga sempat kena tegur sih. Jadi pas waktu main di Scream or Dance, gue back to back sama Dipa. So Dipa tuh mindsetnya Revive tuh udah underground gitu. Jadi Dipa udah nyiapin set underground yang angkatan-angkatan stadium gitu. Tapi versi Dipa gitu. Pas pas back to back gue ke kamarnya Dipa, Dip lu main apa aja? Terus dia pasang nih. Malah gue bilang, Dip sorry banget nih gue bilang. Si Dipa sampai, oh yang bener gitu. Gue bilang, lu jangan mainin kayak gini justru. I'm hoping you play lagu-lagu zaman sekarang. Tapi pas masuk dropnya Revive. Drop Revive tuh kurang lebih kayak gini. Oh, I see. Nggak apa-apa nih mas kayak gini. Nanti bukannya jadi lari dari konsep Revive. Kan gue kalau pas waktu main di Revive di Surabaya sama lu, gue kayak gini, lu nggak masalah. Iya, cuman ini Scream or Dance yang datang Gen Z semua. Jadi kita emang udah targetnya nih sekarang Revive ini menurut gue sih udah nggak bisa dibilang underground banget juga sih. Karena udah jadi kayak scale-nya makin gede gitu. Sampai gue dengar juga sempat ada tawaran juga di KL gitu yang untuk 5.000 packs gitu. Jadi dalam hati gue kayak ini udah ya intinya pokoknya yang penting dropnya harus drop Revive aja. Yeah. I wouldn't call it underground. I would call it kayak apa ya? Yeah, it's already to the point where it becomes a brand, you know? Yeah. So like, you have to just do that, I guess. Iya, sebenarnya tapi sih tujuan gue tuh sebenarnya Revive tuh siapapun yang main orang nggak peduli. Kayak misalnya kayak Elro Room ya. Elro yang ada di dalamnya ada Carcox gitu. Jadi dia tuh selalu nggak pernah ngumumin DJ-nya kalau nggak salah 3 hari sebelum. Jadi orang udah nggak peduli begitu ada Elro langsung beli tiket. They're just going. Mereka udah tahu pasti they going to play techno and house and gitu-gitu. Nah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya jadi beda-beda aja sih menurut gue emang kayak gitu. Cuman menarik sih jadi buat ya jawaban kemarin juga industrinya biarpun seperti itu di mainstreamnya tapi juga bisa hidup juga kok kita dari tempat-tempat yang ataupun yang seperti itu. Tapi memang balik lagi kalau scale-nya jadi makin gede ya ada something yang emang harus di-sacrifice ya. Kayak lu contohnya di Jogja kemarin, jadi teman-teman gue kemarin ke Solo. Salah satu owner Solo itu adalah juga ownernya klub yang Six main di Jogja. Itu katanya gila, itu gokil sampai dari awal buka sampai belakang orang nggak berhenti loncat. Itu gila banget. Nanti lu bisa lihat cuplikannya di sini. Nah itu dia, itu gila banget sih. Lu bisa ngebikin skena hardstyle lu itu, yang which is buat gue masih underground di Indonesia, tapi sebisa serame itu, how do you feel? Great, I mean, gue kan bikin this event, Give It To Me Harder itu lebih ke, gue ada movement hardstyle di Indo yang I didn't agree with, which Maksudnya? is, jadi kayak hardstyle itu sebenarnya a couple years back mulai naik.
naiknya all for the wrong reasons. Ngerti gak sih? Kenapa? Kayak gara-gara ada DJ lah, DJ luar. I'm not gonna fucking say his name, I hate him though. But like he mainly plays hard style. Cuman kayak hard style itu Mandarin songs gitu loh. Oh. And then I was like, yo, what is this, bro? Like I have no problems with Mandarin songs. It's fine. Cuman kayak once you bring this perception into kayak sampai orang Indo itu pikir hardstyle, semua lagu hardstyle tuh harus Mandarin. Itu bagi gue itu kayak lu udah ngerusak, cuy. Oh, kayak, emang ada kayak gitu? Ada, sampai gue kayak di booking di mana. Habis itu they're like, yeah, Sick is a hardstyle DJ or like a hardcore DJ. And then when I'm playing, main lagu Mandarin dong. I'm like, what the fuck? Like, nah, dude, like I don't play that, dude. You know what I mean? Like I play like hardstyle from like, you know, the music I make or like music from like ya udah hardstyle labels from Europe and stuff. Yeah. I don't play like these really lame fucking remixes, man. Like itu kayak frustration. Gue baru tau lo ada anggapan kayak gitu loh. Itu jadi kayak that's like awal-awal gue bikin Give It To Me Harder itu kayak gitu. Gue harus bikin counter movement biar skena yang di Indo itu nggak rusak. I see. Kayak I have to make like this thing where I show people, yo, hardstyle, hardcore, hard techno. This is what's about. It's not about going like, you know, like, bro, like, but yeah, it's ya gitulah. And then gue juga bikin untuk counter movement Indo Bounce. Cuman I love Indo Bounce. I love Indo Bounce. I love the people who make Indo Bounce. Kayak we support each other. Gue sempat ngobrol sama Wisnu. And Wisnu bilang, dude, lo harus lanjutin your movement biar kayak Indo itu banyak options. Yeah. Kayak semua orang harus kayak memang just keep going with their movement because it's like if only one thing is big, the industry is gonna collapse. Kayak everyone needs to push their things. Ini gede nanti ada persaingan cuman healthy gitu. Iya, benar-benar. So that's how I kind of started that entire thing. Ngomong-ngomong soal persaingan, ini mungkin ke Mardial ya. Oh shit. Ini gue bukan orang yang ngerti masalahnya. Gue bukan anak hip hop juga gitu. Cuman ini sekarang kan lagi bukan lagi rame. Kalau di luar nih lagi rame diss antara si Drake sama Kendrick Lamar lah terutama, apalagi Super Bowl kemarin kan lagi benar-benar big thing banget diomongin semua orang di Amerika. Bahkan statistiknya kalau nggak salah nanti bisa dicek tuh statistiknya penontonnya half time-nya tuh Super Bowl itu paling tinggi di Kendrick Lamar. Itu kayaknya the best ya so far ya kalau nggak salah. Tembus langit kayaknya. Tembus langit lah untuk statistik penonton gitu. Nah, hip hop lah, kita ngomongin hip hop ya. Gua nganggap lu sebagai orang yang berkeciprah di dunia hip hop lah ya. Soal diss track gitu. Coba explain to me terutama. Maksudnya kalau Six mungkin ngerti kali ya. Maksudnya diss track itu tuh sebenarnya it's just a gimmick aja atau emang bener sometimes ada pesan yang emang harus gue sampein banget nih untuk orang tahu point of view dari gue gitu. Sebenarnya tergantung kasusnya yang kayak gimana, karena tergantung juga tujuannya gitu, mau ngapainnya. Ada beberapa diss track yang emang nih orang dari awal udah beef aja, udah berantem aja. Tapi kalau kita ngambil contoh kalau kayak Kendrick sama Drake misalnya, itu kan panjang banget perjalanannya sampai ke titik di mana akhirnya Kendrick ya udahlah, fuck it, langsung gue sikat aja semuanya peluru yang udah dikumpulin dikeluarin gitu kan. Cuma kalau yang pada umumnya biasanya ya masalah geng. Kalau di US lah ya terutama. Jadi kalau ngomongin diss track di Indo itu ada juga, tapi nggak seperti yang terjadi di US. Kalau di US biasanya paling common kayak di era 90s masalah geng atau region lah ya. East Coast, West Coast ya. East Coast, West Coast misalnya paling common kayak gitu. Terus kalau yang masalah personal kayak Kendrick sama Drake itu masalah panjang dan sebenarnya akarnya kemana-mana lah kalau dipetakan bisa panjang gitu. Kenapa bisa akhirnya dia berantem tuh panjang banget karena kayak contoh misalnya si temennya si ini musuhnya ini mau nggak mau gue jadi si musuhnya ini kayak gitu lah kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau di Indo terjadi pernah juga mungkin ya itu juga awalnya lucu. Kalau di Indo tuh seringnya lebih awalnya dari online dulu. Even di era-era awal kayak zaman dulu ada Psycho-G segala macem. Psycho-G emang pernah terlibat di situ? Psycho-G pernah ribut sama Joe Flizzo. Oke. Ini udah region nih dan dua negara yang udah tukang ribut. Indo Male kan. Itu udah serang-serangan terjadi dan waktu itu kayak balas-balasannya lebih ke online aja sih. Terus kayak dulu ada forum kan kayak hiphopindo.net sejenis refleks tapi khusus Indo. Itu keributan banyak banget yang berawal dari situ juga. Kayak ada yang legend kayak
lo pernah denger lagu-lagu kayak Bound Cik atau yang Acede tit. Acede. Sebenarnya itu bukan diss track, tapi maksudnya penyebarannya waktu itu juga by forum gitu dan banyak yang salah tangkap, wah ini siapa nih, akhirnya bales-balesan jadi kayak Kan bukannya wasn't the rapper rapping about a band? Itu ada juga itu ngediss si Kangen Band. Itu lebih makanya Indonesia tuh lebih aneh. Apa kalau nggak salah juga apa sih siapa Yonglek sama Iwake ya? Ya, nah itu yang new eranya lah ya. Itu terjadi karena ya sama berantemnya lebih ke masalah kata-kataan dulu, terus ada satu statement yang menjadi pemicunya, sparknya dari satu statementnya si Lex kalau nggak salah waktu itu. Banyak yang nggak terima. Sebenarnya dan waktu itu kasusnya juga lebih kayak new school versus old school. Klasik lah kayak. Been there done that. Iya. Klasik lah sebenarnya. Lo pernah terlibat nggak tapi distract? Yang bener-bener distract beneran kayak gitu nggak pernah. Tapi mostly gue kalau nulis lirik emang sifatnya lebih ke sneak dissin. Ya, sneak dissin itu kayak gimana? Bedanya sama distract? Kalau distract kan jelas. Obvious, langsung ada statementnya obvious kayak misalnya gue ke sick is I don't like sick misalnya gitulah, sesimpel kayak gitu. Tapi kalau sneak dissin kayak orang harus nebak dulu nih yang lagi diomongin siapa ya. Gitu. Sebenarnya jelek gitu ya? Sih, nyinyir gitu kan. Cuman yang gue diss pun bukan personal juga biasanya. Lebih ke kultur yang pernah jadi target gue tuh kayak gitu. Lebih ke waktu itu di ranah per-YouTubean misalnya. Kayak topiknya yang gue serang kayak ini apa sih nih yang topik-topik cuma reaction video misalnya kayak gitu. Itu gue jadikan topik dan di situ sifatnya lebih ke sneak dissin. Ada yang kena gak tuh? Ada. Nah, sifatnya sneak dissin karena yang ngerasa jadi ngerasa kan. Ya udah. Berarti lu kena karena lu ngerasa gitu aja gitu. Cuman ada juga beberapa yang sifatnya nggak personally gue bikin lagu buat dia. Tapi dia merasa kena karena emang gue masukin namanya. Lo masukin nama orangnya? Nama orangnya. Itu siapa? Itu gue masukin. Oh iya. Gue sempet lihat yang di bawah Nissan ya. Pas lagi launching apa sih? Launching kaset waktu itu. Gue ngerilis ulang album gue dalam format kaset. Terus bikin acara launchingnya gitu. Iya dia datang bawa Nissan. Akhirnya datang, nggak terima dengan lirik itu. Lagu itu tuh lagi ngenyek dua temen gue yang saling diss. Dan itu juga sebenarnya sneak dissin dua-duanya. Dua-duanya rapper. Lagi saling sneak dissin nih, nggak nyebut nama. Tapi obvious banget kalau itu mereka. Dari keyword-keywordnya misalnya ada penggunaan kata-kata balas-balasan liriknya ketahuan lah. Yang satu misalnya ada kata kilo, yang satu ada kata apa gitu dibalas-balasin. Kondisinya yang satu temen gue, yang satu gue lagi bikin album sama dia, yang satu gue juga masih sering kontek-kontekan collab segala macem. Terus ya lah nih anak ribut lucu banget gue bilang. Terus gue bikin lagu yang sifatnya tuh gue lebih ke ngenyek dua-duanya aja gitu. Dua-duanya gue kayak ya sebagai temen aja. Dan sport mereka juga tahu, nggak ada masalah. Kalau di hip hop, mungkin di sini tuh lebih sport gitu loh. Pasti mungkin kalau gue jadi siapapun itu juga ada yang ngedis itu. Emang kalau yang emang bukan di dunianya mungkin ya beda nerimanya pasti. Ya mungkin gue pribadi mungkin juga belum tentu nangkep ya. Kalau ternyata gue dijelasin ternyata emang how it works seperti itu ya mungkin ya biasa aja kali ya. Tapi gue juga nggak menyalahkan dengan dia punya reaksi kayak gitu karena masih dalam ranah art juga menurut gue. Dia pakai bisa dibilang mungkin performance art lah ya. Dia gitu. Dan menurut gue itu cara dia balas yang di ranahnya bener gitu. Bukan yang cuman ngamuk segala macem, malah tiba-tiba gitu kan. Shockingly tiba-tiba orangnya depan gue, Brad, wah anjir. Tapi keren sih secara art ya. Gue sempat ngeliat pas waktu belum tahu sebenarnya tentang apa dan gue baru tahu lagunya dari adik sepupu gue yang gue dengerin, tapi gue udah lihat videonya duluan. Gue waktu itu ngeliat gagah banget gitu. Dengan bawa Nissan itu tuh keren banget karena sebenarnya nunjukin something yang art juga dibalasnya gitu. Itu keren sih menurut gue sih kayak gitu. Dan sifatnya kayak gue lebih tough nih karena lebih mengancam. Iya. Nih ini udah berhubungan sama kematian nih. Keren. Secara semiotika kayak gitu kan. Gitu. Cuma ya maksud gue juga kayak di lirik itu pun emang dia di situ disentil tapi yang jadi poin yang gue serang sebenarnya dua orang tadi kan di liriknya tuh sebenarnya lo semua ya kan lo semua cuma plagiat lo semua cuma plagiat Basquiat gitu kalau nggak salah seperti gitu. Nah ada kenapa gue masukin karena dia figur yang well known-nya yang sekarang lagi trennya tuh banyak banget seniman-seniman yang arahnya ke Basquiat gitu sih. Kalau mau ditelaah bener-bener ya secara lirik tuh dibedah, gue lagi nggak ngatain dia sendiri, semua scene
Kita semua ini cuma jadi pengikut gitu loh. Lo semua kan di liriknya jelas, lo semua cuma plagiat Basquiat gitu kan. Seperti contohnya dia nih yang suksesnya gitu. Plagiat itu sebenarnya kalau dari definisi itu sebenarnya plagiat itu benar-benar jiplak atau hanya Enggak, itu metafor. Yang gua utarakan di lirik sebenarnya lebih ke kok kita jadi gini semua sih seragam gitu. Oke. Karena emang art style seperti Basquiat gua perhatikan banyak banget. Lu sendiri tadi bilang kan kayak Ricky aja sempat ngeh juga kalau kok sekarang banyak seniman muda yang style-nya kayak gitu. Trennya juga mungkin lagi ke situ kali. Kayak if you go on TikTok, sering banget man, lu ngeliat kayak I'm an artist, I'm a new artist, check out my art. Ini mostly young people ya. And then I'm like, dude, that looks like Basquiat, bro. And then again, another one, you scroll, I just made a new art piece. Sama semua. And I'm like, iya kayak gimana ya, same thing with DJs, kayak Indo Bounce lagi gede, gue mau nanya, orang kalau kesana. Misalnya sekarang hardstyle deh, kayak bilangnya lihat nih gue bikin lagu hardstyle gitu, kan pasti lo akan ada sesuatu yang kayak, ya hardstyle kurang lebih pasti kayak gitu. Nah itu gimana? Kan nggak bisa disalahin juga dong. Nggak bisa disalahin, cuman kayak, I don't know, it's a weird way of thinking ya. Like there is no real salah or benernya, because art itu ya bebas aja bebas dan there's no real new art sebenarnya kan. Kayak everyone's just kind of copying off each other. I don't know man, it's really weird. I don't know, how do you feel as a band person? Do you feel like your music's like sometimes you copy? Selalu, pasti. Kalau iya lagi, itu pasti musik yang pernah gue bilang juga, walaupun kayak semua musik kan ATM ya, tapi kayak bisa aja juga subconscious kita tuh menyerap apa yang sudah pernah kita dengar, pernah kita lihat. Jadi itu tuh kayak sesuatu yang, itu tuh gak bisa dihindari sih kayak gitu. Maksudnya kayak mirip atau hampir sama atau apa itu susah sih. Cuman kalau Hindia ya, gue ngerasa dia original banget ya buat gue sih. Karena gue belum pernah dengar alunan melodi vokal si vokalis Hindia menyanyikan kayak tau gak yang cuman kayak ngomong aja gitu. Kalau dia memang apa ya ngomongnya, rhythm ya atau apa ya kayak gitu ya? Spoken words? Tapi ada nadanya. Ada nadanya. Dan itu kayak belum ada Indonesia yang gitu. Bukan, kali ya gak bias ya guys, tapi memang dia memang menurut aku maksudnya kayak termasuk unik dan maksudnya keren aja gitu. Dia kan memang unggulnya memang di tulisan kan, nulis kan, liriknya tuh so powerful gitu. Dan dia bisa membawakan yang lirik yang dia tulis dengan nyanyi dengan gaya dia sendiri gitu. Kalau Mamang Cashboard tapi kan juga kita terkenal dengan, kita tahu dia terkenal dengan kritik sosial gitu kan. Itu kayak lu berarti apapun opini yang lu punya ada di otak lu itu selalu lu lontarkan terus aja. Iya, itu salah satu stress relief sih. Kalau yang paling pertama itu sih sebenarnya. Salah satu stress relief gue kayak kalau lu cuma marah-marah di dalam kepala kayak agak bisa jadi bikin penyakit, jadi gue tumpahin aja. Dan paham gue. Once kita ngeliat ternyata baik yang sepemikiran, kayak langsung ada rasa ketenangan gitu. Oh, gue nggak sendiri. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ini gue mau ngomongin sama ada sedikit yang lagi ramai sekarang ya. Akhir-akhir ini ada yang menarik sekali adalah salah satu aktor namanya Abizar ya. Abizar itu juga dia kayaknya ngomong something yang berhubungan sama film yang lagi mau rilis, Business Proposal, which is itu apa namanya ngambil dari adaptasi atau webtoon apa drakor yang lebih mana sih? Webtoon dan drakor dah ya. Dan all of a sudden kalau nggak salah pokoknya jeblok banget Jo. Jadi benar-benar filmnya nggak ada yang nonton gitu. Dan itu kayaknya baru the first cancel culture yang terjadi yang secara real di Indonesia tuh itu jadi kayak gimana? Because I'm not familiar with the Indonesian movie stuff ya. Jadi si Abizar ini kayak yang gue nangkep dia ada beberapa statement yang kurang cakep lah untuk lo menjual film lo gitu. Jadi konteksnya itu kan film adaptasi kan. Biasanya kan kalau misalkan film adaptasi sebagai cast, nggak tahu ya Mas Wingky ini setahu gue memang kalian harus kayak tahu gitu loh ceritanya tentang apa, terus perannya yang kalian adaptasi itu seperti apa. Nah pas dia diwawancara intinya dia bilang ya intinya dia nggak nonton filmnya, nggak tahu karena dia mau bikin karakternya sendiri, pakai karakter dan pakai cara sendiri gitu. Nah itu pada ada orang-orang yang kayak gitu kayak pada This jadi sounds like ada film a western film yang direkturnya juga I think Star Wars deh. Kayak the new director of Star Wars kayak I don't even like Star Wars. Dia bilang gitu? Iya, and everyone's like, what the kayak lu gimana nggak suka Star Wars and you're making a Star Wars movie, you know? So I guess maybe like that.
Iya kayak gitu. Okay. Jadi gue juga ada contoh ketika waktu dulu gue sempat bermain film Badai Pasti Berlalu waktu itu sama Rehanun sama Vino G. Bastian. Jadi Badai Pasti Berlalu dulu kan hits banget, terus dibikin remake dan waktu itu gue jadi karakter antagonisnya yang dimainkan sama Slamet Raharjo dulunya. Nama karakternya Helmi nih. Jadi gue nonton dulu film lamanya abis sampai 2 kali, terus gue catat gesturnya Helmi nih yang zaman dulu seperti apa, cara ngomongnya apa, and then gue came ke Om Slamet Raharjo. Gue nanya, Om Slamet, gue akan mainin Helmi nih di film Badai Pasti Berlalu. Boleh kasih tahu nggak ke gue kira-kira apa yang bisa gue lebih deep lagi untuk dapetin Helmi yang lu peranin? Jawabannya dia adalah, lu jangan ngambil Helmi gue dong. Itu Helmi gue tahun dulu. Lu bikin Helmi lu sekarang. Nah kalau itu gue omong di press con itu beda cerita, tapi gue udah nonton full filmnya dan gue udah ketemu sama si pemeran aslinya, si Slamet Raharjo. Dia bilang katanya gue nggak boleh niru dia karena gue harus bikin karakter sendiri. Mungkin fansnya Badai Pasti Berlalu yang lama yang mau nonton lagi kayak ya udah dapat mandat, ngerti nggak lo? Cuman kalau kayak adaptasi yang benar-benar namanya juga adaptasi gitu, menurut gue kalau emang lu belum dapat mandat suruh bikin sendiri atau apa, ya lu harus ngikutin plek-plekan si karakter yang ada menurut gue. Ya kalau menurut gue gitu ya, jadi kayak nggak tahu, seharusnya kalau menurut gue, maaf ya, gue rasa yang salah bisa jadi juga bukan Abizar, maybe Abizar is just being Abizar aja, gue rasa. Yang mungkin yang menurut gue yang harus diperbaiki adalah PR dari PH-nya mungkin, maybe ya, public relationship dari PR-nya mungkin, yang seharusnya dia ngasih tahu ke brief ke si masing-masing. Kalau mau press con lu nanti jawabnya ini ya. Kalau ditanya ini nggak usah jawab ya. Tanya ini ya. Lu harus kayak gini. Karena kurang media practice. Iya, maybe menurut gua harusnya gitu. Atau mungkin tapi juga bisa balik lagi mungkin ke si Abizarnya udah dikasih tahu tiba-tiba dia masih ngomong mungkin. Jadi gua nggak pernah tahu. Jadi ada two sides of menurut gua yang harusnya diperbaiki gitu. Sayang banget sih. Nah, menurut lu Mardial, kalau lu di posisinya Abizar, apa lu akan menjadi tetap Mardial seperti? Enggak sih, kalau lagi konteksnya gue lagi kerja di satu tim besar, gue pasti hati-hati banget lah. Benar. Dan itu semuanya juga yang gue lakukan selama ini kan, kayak gue di belakang layar, gue termasuk orang belakang layar yang vokal dengan apa yang gue kerjakan. Dan itu sebenarnya berbahaya kan, harusnya kan. Contoh kayak misalnya gue ngerjain big project tapi belum rilis segala macem, sedangkan gue orangnya bawel banget. Dan gue selalu kasih tau, gue ngerjain iklan ini, gue ngerjain project ini, gue ngerjain band ini segala macem. Dan itu gue bisa tahan banget gitu. Padahal udah kayak Ya, contoh kayak misalnya New Jeans juga kemarin gitu. Itu sesuatu yang pengen banget buru-buru gue kasih tahu ke dunia gitu kayak. Tapi gue bener-bener event tanpa surat kontrak segala macam pun pasti gue akan tahan banget gitu, menjaga kerahasiaan segala macam dan hati-hati banget. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang datang soal teknis dari pembuatan karya yang gue bikin misalnya, yang sebenarnya itu banyak hal nyebelin yang bisa aja kita spill. Tapi gue nggak mau, itu pasti itu udah kayak peraturan tak tertulis juga sih. Iya, benar-benar peraturan etika. Talking about etika, gue mau ngomongin tentang yang band yang nendang crowd. Iya. Oh iya, gokil. I was talking to Mardial about it like a couple of nights ago. I'm like, yo, we should talk about this. Mau nonton videonya dulu. Aduh. Oh iya, ini di Twitter ini. Siapa ini? Gila. Oke, tadi band serem-serem banget sih. Iya, band yang gue lebih tertarik yang kedua sih, yang nendang penonton. Itu band apa namanya? Dongker. Band Bandung ya? Band Bandung. Oh iya, nah gue sempet sekelibat kemarin, gue main ada di Bandung terus ketemu sama anak-anak skena metal lah, skena metal sama indies. Tapi nggak ada dari dia punk ya berarti ya, Dongker? Punk. Ya, terus mereka kayak sempat ngebahas tentang ini, kayak menurut mereka kayak nggak pantas lah kayak gitu. Maksudnya apaan sih gitu. Cuma kan gue nggak pernah langsung nanya sama orang punknya asli ya, ataukah sebenarnya budaya culture nendang penonton dari panggung itu di punk itu sebenarnya biasa aja atau gimana sih guys? Coba lu ada bisa kasih gue. Jadi kalau dari dua contoh ini sebenarnya dua kasus yang berbeda. Tadi kan ada dua video ya. Yang pertama tuh yang si vokalis hardcore yang pertama yang pakai topi santai itu
Kalau itu sih emang murni bego aja sih, kayak ngapain sih gitu, kayak orang lagi nggak tahu apa-apa, tau-tau ditendang gitu ya. Lagi diem ya. Iya, tapi bisa jadi itu adalah buntut dari dia niru para atasnya, seniornya. Itu kayak anak kecil yang pertama tadi. Dan biasanya yang terjadi di seniornya itu bukan semata-mata orang nendang aja sebenarnya, lebih ke emang ada crowd nyebelin dan itu ditendang gitu. Cuma batas nyebelinnya ini yang selalu jadi pembahasan yang abu-abu. Gitu. Karena kan kalau di kayak pogo, moshing segala macem di kultur hardcore atau punk udah biasa banget. Tapi kayak ada peraturan tak tertulis kalau lu boleh naik panggung, singelong segala macem. Tapi kalau bisa langsung turun gitu kan. Cuman yang terjadi sekarang, karena emang musiknya juga bener-bener liriknya enak banget buat dinyanyiin rame-rame, jadi banyak penonton nakal yang udah naik, grab mic lah segala macem, terus nggak turun-turun sampai akhirnya ngerusakin alat. Jadi ada banyak kasus contoh kayak yang terjadi di Dongker sih ya, kalau dari akhirnya dijelaskan sama berbagai pihak ternyata masalahnya kayak gitu. Berarti si penonton tadi satu itu rese terus gitu ya? Iya, biasanya gitu. Sering terjadi kayak gitu. Ngapain tuh ini mic? Narik mic? Macam-macam kasusnya. Ada yang dia nggak mau turun-turun, singelong terus, grab mic segala macem. Ada juga yang nggak turun-turun sampai nginjek-injek pedal lah segala macem sampai ngerusak gitu. Itu parah sih. Iya. Jadi kita harus lihat dari Iya, benar-benar. Kalau itu sih parah ya. Ya wajar aja sih, ya lu nggak pernah tahu kan, lu lagi adrenalin manggung terus tiba-tiba emosi, lu nendang gitu ya. Kalau kasusnya seperti tadi sih mungkin aja, cuman kalau emang nggak, dan kondisinya dia cuma naik bentar langsung ditendang sih aneh sih. Terus ada satu saat lagi sih kalau khusus buat Dongker ini kayak vokalisnya tuh emang udah dari awal udah banyak yang sensi sama dia juga. Kenapa tuh? Karena dia pernah nyalek gitu. Kenapa? Simple itu, pernah nyalek. Iya, itu salah satu faktor kenapa serame itu juga gitu. Jadi because it's like how are you punk if you're like getting to punk? Itu masalah idealisme segala macam gitu, which is yang itu salah satu yang kalau gua kemarin sempet ngebacot juga, sebenarnya gue lebih mempermasalahin dia nyaleknya kan, kayak yang tendang-tendangan ini nggak masalah, tapi gue lebih melucukan aja kalau dia pernah nyalek gitu, dan ya nggak masalah juga sih kalau emang pada akhirnya keputusan hidupnya gitu. Tapi waktu itu momennya mantep nih, wah nih orang nendang terus nyalek, terus gue bilang, dia kalau misalnya dia sebenarnya bercanda juga sih, gue bilang kalau dia bener nyalek dia nendang rakyat nggak? Itu sebenarnya gitu. Iya sih, tapi gila juga sih. Maksud gue cukup lumayan. Ya tapi kalau gue cuman sekilas tadi kayak gitu sih, gue sih salah satu yang nggak setuju ya dia nendang fansnya sampai segitunya. Cuman kalau ternyata emang ada video panjangnya, ternyata nih orang nggak mau turun-turun nginjek-injek efek. Tapi kalau akhirnya dari scene punknya sendiri pun banyak yang menjadi satu pembicaraan, kayak diskus bareng, kayak ya udah kita harusnya bikin harus bikin apa ya, kayak peraturan kayak batasannya gimana sih gitu. But here's the debate, right? I know about kayak orang-orang punk yang kayak we have to make rules, but having rules is not punk. Iya benar. Bukan rules kali ya. Apa ya? Etik sih menurut gue, kayak kesepakatan. Batasan apa sih bahasa Inggrisnya? Batasan. Boundaries. Cuman kan ini bisa go back to bukan dulu sih, mungkin emang dilematis sebenarnya, cukup dilematis di punk sendiri ya, apalagi punk. Kan ada lu tau kan culture di hardcore yang crowd killing. Crowd killing itu kayak culture moshing yang orang banyak nggak suka. Ya pasti. Ya. Cuman in the same time orang yang crowd kill kayak lu ngapain ke hardcore show if you cannot handle it, kayak gitu loh. Jadi kayak dilemanya di situ. Iya. So I don't know, man. It's hard, bro. In the same time, I like seeing the aggression in these shows, but in the same time, like fuck, ini jadi bahaya juga. Emang. Cuman the aggression's lit. Ini mau gimana? Gue termasuk orang yang datang ke acara gitu, dan gue orang yang kena tampol segala macam juga. Iya pasti udah dan udah biasa lah kayak gitu. Udah biasa sebenarnya. Kalau India pernah nggak atau Madu gitu lagi nyanyi sampai ada yang orang naik ke atas panggung selama aku nyanyi semua genre kayak misalkan R&B sama Hindia, musik project sendiri, nggak pernah sih. Mungkin emang dari genre-nya juga nggak mendukung untuk usul kayak gitu. Maksudnya mungkin yang cuma joget-joget kecil. Sama biasanya kalau misalkan pas sama Hindia sih kan ada barikade dan lumayan jauh dan tinggi gitu. Jadi pernah diteriakin nggak? Diteriakin apa? Kayak some random shit from the crowd teriakin ke lu gitu. Waktu itu most fucked up story deh. Iya, coba dong. Kayak kita nggak pernah denger fucked up story. Iya dong. Aduh, you know. Ayo tuh gitu. Apa? Ini sih mungkin ini dulu ya terjadi kayak tahun 2018 gitu. Kayak aku jadi openernya band gede gitu. Gue tahu nih kemana nih. Terus? Ya terus kayak ya memang mereka datang untuk
si yang setelah aku ini karena memang ya kan opener gitu kan. Tapi kayak diteriakin disuruh turun gitu kayak apa sih turun kayak gitu. Nyebelin abis. Terus pernah juga itu aku manggung juga ada sama juga seseorang, nggak usah disebutin. Itu memang dulu dia belum seterkenal itu. Itu tahun 2019-an deh. Terus kayak diteriakin gitu. Ngapain sih nih wayangan ya gitu, main wayang ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener kayak digituin, kayak diteriakin sama orang yang nonton dan itu kedengeran gitu kayak. Tapi kayak harus tetap profesional ya. Kayak maksudnya ya di situ sih sedih banget kayak. That's the gitu. things yang menurut gue di Indonesia tuh ini yang gue nggak nangkep sih. Kenapa they just nikmatin aja, enjoy the rest of the show aja gitu. Maksudnya pasti juga lo akan nonton si band yang lo tunggu juga gitu. Iya, lebih kalau gini, kalau misalkan emang nggak suka ya udah mending diem gitu. Kalaupun lu mau ngata-ngatain, ngomong aja ke partner lu, sahabat lu, apaan sih jelek banget. Iya, kalau teriak-teriak gitu nyebelin banget sih. Kalau udah teriak tuh kayak mengganggu sih. Bahkan itu pas kayak tersadarnya setelah 2023, aku kan manggung di Sydney sama India. Itu yang nonton juga nggak tahu India kan, tapi mereka beberapa yang nonton tuh ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Maksudnya nyampur gitu kan. Itu suportif banget. Kayak orang-orang di sana tuh bener-bener yang kayak nggak tahu nih kelihatan nggak, tapi kayak bener-bener ikut joget gitu kayak. Ya, tapi kenapa ya? Maksudnya sometimes orang di sini terutama ya, maksudnya seneng banget kayak throw some shit at you gitu, yang nggak mikir gitu. Gue pernah kejadian waktu itu di TV, gue jadi presenter gitu. Jadi gue kayak baca prompter gitu. Jadi misalnya gue baca kayak misalnya, oke, selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya, bla 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 bla. Ternyata prompternya salah. Ternyata dia pasang episode yang harus yang berikutnya. So jadi pas gue baca bintang tamu salah nama semua. Jadi pas gue baru nyadar pas baca bintang tamu kedua, terus gue kayak cut gitu. Oh ini sih bintang tamunya gitu. Terus oh sorry salah, jadi prompternya salah. Terus dia naikin lagi. Jadi pas dia naikin lagi masih salah juga. Jadi pas masih salah yang kedua, gue nggak ngomong. Ya oke benar. Terus gue diam. Terus gue kan gue bisa gini kan. Terus salah lagi ya gitu. Jadi maksudnya biar gue nggak memalukan orang yang masang prompter. Tapi penonton di depan tuh nggak apa? Yang bener dong jadi presenter, bisa nggak sih? Shoot. Terus kayak dalam hati gue kayak yang salah bukan gue anjing gitu. Tai ya dalam hati gue. Tapi kan gue nggak mungkin kan. Anjing dalam hati gue juga maksudnya gue tahu penontonnya rame banget gitu. Tapi kan yang bener dong jadi presenter, bisa kan sebelah. Sebentar dalam hati gue. Oke, kalau ini kan in your TV side, in your DJing side, ada gak cerita fucked up stories dari Mas Winky? Oh pernah gue di stadium dilempar rokok, gas. Oh shoot. Nangis nggak? Gue nangis sih mesti gituin. Lempar rokok hampir kena tuh set. Gitu. Ngamuk sih. Tapi gue karena gue pertama kali main di stadium for the first time, and then pas gue masuk sana kan musiknya progressive house yang lurus gitu. Sementara gue kebiasaan di Jaksel lah ibaratnya, main tuh lebih yang happy house, tribal house gitu ya, yang tenet, trompet gitu, happy gitu. Mereka tuh nggak suka, mereka seneng yang lebih kayak tonong, gelap, ngerti nggak lo? Emang gitu. Jadi pas gue main kayak gitu, kayak ada orang yang kayak kenapa jadi happy banget musiknya gitu, terus kayak lempar gitu, gue pernah. Set gitu. Itu baru satu ya. Dan akhirnya gue diselamatin sama DJ stadium waktu itu siapa, dia bilang, Wing, sorry Wing, gue lupa ngasih tahu stadium nggak bisa main musik kayak gini. Oh gue nggak punya lagi kayak gini, nggak apa-apa pakai plat kita aja. Jadi mereka ada kayak rak di belakang, lu buka itu piringan hitam semua gitu. Ini pakai yang di ini aja, udah aman, nanti gue yang baik gitulah. Udah pas gitu baru pecah gitu. Gue sampai keringet dingin karena kan semuanya pada ya stadium banget lah gitu. Jadi kayak gue kayak tegang gitu. What year was this? Itu kayaknya tahun 2000 awal. Oke. 2000 awal gitu. Kalau lo ada fucked up stories gak? Performance? Enggak ada sih. Ada, gue waktu itu. Sosial media lu yang faktor. ini performance tapi berhubungan sama sosial media. Jadi lucu banget. Gue lagi main di Samarinda waktu itu, perform segala macam. Acaranya lumayan yang bar kecil gitu. Jadi dan konsepnya ala-ala boiler room gitu. Belakang ada orang. Tiba-tiba ada orang
terus nyamperin gue, terus gue diginiin, lu admin hati-hati di internet ya. Oh shoot. Lagi main. Oke, for some reason ini ada page di Twitter dulu namanya hati-hati di internet. Itu tweetsnya itu lumayan fucked up. Dan orang-orang itu selalu mikir adminnya itu Mardial, Easy, kalau nggak gue. Iya. Karena none of us are the admin. Karena ya jadi jokesnya mirip. Nggak tahu. Emang anonim aja. Anonymous, yeah. Tapi jokesnya kayak ya sama-sama gitu ya. Iya. Itu udah paling fucked up sih, kayak lu demografi mana nih masuk ke sini gue bilang. Tapi lu tahu sampai sekarang siapa orangnya enggak? Gue finally tahu kalau gue. Gue belum tahu. Oke. Gitu aja. Itu paling lucu fucked juga up ya? sih. Lucu sih. Kalau lu bilang iya, dipukul lagi lu janjian. Nggak tahu. Soalnya pittingannya serem gitu. Yeah. Because technically some of the things that hati-hati di internet does, tweetsnya itu agak illegal gitu loh. Iya. Kayak, oke. Yeah, so like of course none of us wants to be called the admin. Terus itu zamannya sosial media censorshipnya belum sekencang sekarang lah ya. Banyak hal-hal fucked up lah zaman dulu. Iya sih. Gokil. Lu gimana waktu itu ngejawabnya? Gue diem doang. Gue cuma ngeliat nih siapa sih. Abis itu gue lanjut aja. Masanya lagi perform ya? Iya. Kalau gue pernah ini, it's recently too, it's so cringe bro. Di mana Jakarta? Di mana? Di Bandung. Oke. Gue lagi nge-DJ udah mau akhir-akhir, ada om-om dateng. Wah asik, I'm such a big fan of yours ya kan. Gue kayak, dia kok udah ngeraba-raba banget. Ya kan, asli dia kayak near the end of my set, dia ngeliat gue kayak gini, kasih kenangan dong. Kenangan. Hey man. Yang artinya. Kenangan. I was just like, dude, okay, you know, like I appreciate like your sexuality, lu mau apa aja, it's fine. But not when I'm on stage and you're like directly looking into my eyes, into my soul, bro. Kok dia bisa ke DJ booth ya? Iya, kayak at my parties boleh. Semua boleh. Iya. Jadi gitu kayak, that's the first time yang gue kayak setelah main, gue biasanya setelah main gue masih hang around the DJ booth kan. Ini setelah main, gue langsung ngomong to my team kayak, yo guys, I feel so uncomfortable. Like I gotta get out of here. Gue lucu banget sama kata kenangannya. Iya, kenapa pemilihan katanya? Pemilihan keyword. Kenangan dong. Kenangan apa dah? Harusnya gini, yang artinya. Old school banget, old school aja. Kenangan. Dia minta topi gitu kan ada atau apa gitu ya kan. Kenangan. Tapi kalau kenangan depan muka kayak rada beda gitu artinya. Iya, kayak, I was just like, okay bro, I gotta get out of here. Bayangin lagi. Anjir, iya sih, crazy. Going back to hip hop stuff lah. Oke. Kayak, a lot of people like to consider you as like a hip hop genius. Do you agree with that? Enggak juga sih. Biasa aja. Gue lebih ke kalau gue that's how geniuses respond. Enggak. Kanye West enggak. Kalau Kanye West of course ya. Enggak. Kalau gue lebih selalu memandang diri gue lebih orang yang adaptif aja, kayak cepet nangkep aja kali. Itu yang bisa gue one of my proudest traits kali ya. Kayak gue adaptif aja, kayak cepet nangkep, cepet input, cepet output juga gitu. Jadi kalau in terms of music kayak hip hop ya udah, kayak gue bisa cepet beradaptasi sama bikin yang kira-kira menurut gue works gitu aja sih. Karena kan orang kadang-kadang mikir kalau ini sih kayak di EDM jalan kayak misal, tapi juga hip hop. Ya semua lu jalan loh. Ya itu mungkin kayak di situnya lebih ke gue cepet aja gitu. Dan nggak pernah ngasih boundaries ke diri sendiri juga. Are you a fan of Kanye West? Nah sekarang udah enggak men, enggak. Kayaknya sempat kita udah nyerah men. As a fans kayak semua udah give up. Iya udah give up ya, terlalu gila. Karena dia, tapi dia ada satu hal yang tadi awalnya gue, gokil, dia akhirnya mengakui seseorang ya. Dia waktu itu pokoknya ada videonya ini nih. Like if you rap against Kendrick, you will lose. This man does this. Specifically, you know, on Street Fighter, you get like a Chun-Li, get a certain kick, and no matter what, you can't beat that thing. It's like if you rap against Kendrick Lamar, like Joe Budden said, never rap against Kendrick Lamar. If you rap against Kendrick Lamar, it's a difficult task, but perhaps it's something, you know what I'm saying? I'm a psycho genius, so, you know, it could be, you know. Yeah, there you have it. Do not rap against Kendrick Lamar. Unless you're a psycho genius like me. Unless you're a psycho genius like Ye. Gokil. Psycho genius dia. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Enggak sih, enggak. Too much sih buat gue. Enggak. Cuman I wonder what's going on in Kanye's mind ya. He's always saying like, yeah, I'm the best, blah. I mean, that's cool. Like, you have the right to say that. Cuman recently, it's gone off the rails, bro. Kayak to the point yang dia ngejual baju swastika. Iya, udah. Dan dia jual di websitenya Yeezy.
Semua produk dihapus, satu-satu produk di websitenya cuma itu. Dia udah ngasih alasannya kenapa dia menjual itu? Oh, I don't know, but it's like recently he's been like very open against a certain race juga. Dapat tahu gue ya, kalau itu lagi heboh tuh. Gue kayak, how does someone lose their mind like this? Nggak ngerti gue. Tapi kayaknya he knows what he's doing, cuman emang nggak karu-karuan aja sekarang. Itu sih ngeri juga ya, kalau di sini mungkin ya. Cuman Indo aneh loh, swastika and stuff, kayak orang-orang kayak nggak ngelihat itu Pada belum sebagai, paham ya. Iya, nggak sebagai serius. Banyak yang belum tahu historic backgroundnya segala macam. I went to an anime festival. Gue ngeliat di crowdnya, there was a guy who was literally dressed up as Hitler. And then they don't see that as a problem, and I was like, alright bro, that's weird as fuck. But like, ada subgenre cosplay di Indo yang ceritanya historik aja, militer. Tapi ya sebebas itu, kayak sampai ke kalau mereka selalu defending mereka tuh kayak ngerasa kayak ini cuma bagian dari history aja. Cuman yang pasti kalau Mardial jangan nyerah untuk membuat karya-karyanya yang luar biasa bagus. Thank you. Pro kontranya selalu mengundang sesuatu untuk kita jadi berpikir lebih jauh lagi, ya nggak sih? Yoi. So lo mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan, lo mau ada ngasih tahu apa promo apa something about your next upcoming project atau apa? Kalau gue paling shout out buat ini aja sih, komunitas Jenglot aja sih, kayak kita emang tadinya cuma iseng-iseng tapi doain aja supaya kita bisa jalan terus sama bisa. Tadi bagus banget kayak Ricky bilang bikin banyak opsi buat musik di Indonesia yang tadinya sempat ada masa di mana gue ngerasa itu mustahil, terutama di bass music ya kayak yang kita mainin drum and bass, dubstep segala macam. Cuma kayak ada sedikit harapan sih harusnya. Kan dulu we have no BS. Itu pun kita coba banget untuk kayak ini juga all star banget in my opinion. It was Blue Claire, Otoro, gua, Mardial, Gerald, siapa lagi? Mustang, Papa Khan. Itu kayak to me already kayak okay, this group is insane. Cuman kayak kita mau jalanin at that time itu susah banget Cuman akhir-akhir ini it seems like underground movement itu lebih jalan aja. Jadi bisa cek-cek aja lah buat teman-teman komunitas Jenglot. So there you go guys, lu semua yang kemarin banyak DM kita semua untuk datengin guest star tercinta kita Mardial. You have it now, tepuk tangan buat Mardial. Thank you guys, thank you. Sekali lagi thank you for sharing with us your thoughts and everything. Kalau kayak gitu, gua Wingky Wiriawan. Aku Madukina. I'm sick. We're signing out dari Your Scene Sucks. Super Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you banget. Thank you Mardial. Thank you.